Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke nomor 3B ya. Jadi di 3B ini, jika bank sentral mengambil kebijakan moneter ekspansif, apa yang harus dilakukan terhadap ketiga instrumen tersebut dan jelaskan. Oke. Yang dimaksud instrumen ini adalah instrumen yang telah kita jelaskan dan sebutkan di bagian 3A. Oke. Jadi ada tiga instrumen ya, open market operation, reserve requirements, and discount rate. Oke, nah perlu diketahui dulu sebelum itu bahwa kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian ya. Oke, selain ada kebijakan moneter ekspansif itu sebagai tambahan aja ada yang namanya kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini kebalikannya daripada kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan untuk menurunkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh bank sentral dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter ekspansif itu? Nah ya, kita di sini udah menyebutkan ada tiga ya di sini dari tiga instrumen tadi ya, masing-masing ada satu. Oke ya, nanti penjelasannya kalian bisa tulis sendiri. Yang pertama itu menurunkan suku bunga. Nah, menurunkan suku bunga ini ya, atau tingkat diskonto atau diskon rate ya, tentu saja akan menarik sekali bagi bank-bank umum untuk melakukan pinjaman kepada bank sentral. Kenapa? Ya karena itu, karena diskon rate itu kecil. Ya bank-bank umum ini ya, mereka itu kayak apa ya? Akan akan merasa mampu untuk melunasi pokok pinjaman dan bunga-bunganya itu ya. Jadi ketika banyak yang minjam dari bank sentral, maka hal itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua di sini adalah menurunkan cadangan wajib atau reserve requirements. Nah, ini ketika bank sentral itu menurunkan cadangan wajib bagi bank-bank umum ya, tentu saja akan ada banyak jumlah uang baru yang beredar. Kenapa ya? Hal ini itu sesuai dengan teori fractional reserve banking, yang dimana ketika bank-bank umum ini meminjamkan uang kepada nasabah lain dari hasil nasabahnya itu sendiri yang menabung di bank umum itu ya, maka bank-bank umum itu seolah-olah kayak semacam menciptakan uang baru. Contoh, misalnya, ini ada bank A ya, terus ada nasabah B nih. Nasabah B itu nyimpan uang di bank A. Nah, terus bank A ini menetapkan eh, cadangan itu sebesar 10% aja gitu loh. Karena diperbolehkan sama bank sentral. Karena tadi apa? Menurunkan cadangan wajib kan. Ini contoh aja ya. Nah, si nasabah B itu yang tadi itu, dia itu menabung sebesar 1.000. Artinya sebagai cadangan itu sebesar 100 saja kan. Nah, 900-nya jadi apa? 900-nya ini ya jadi pinjaman. Nah, ketika 900-nya ini yang akan dijadikan pinjaman oleh bank umum ini dipinjamkan kepada nasabah lain, maka dalam hal ini bank umum ini menciptakan uang baru. Jadi jumlah uang yang beredar bukan hanya sebesar yang nasabah B simpan aja di bank itu, yaitu sebesar 1.000, melainkan 1.000 ditambah sama sejumlah uang yang dipinjamkan oleh bank sentral, oleh bank umum maksud saya, kepada nasabah lain, yaitu sebesar 900. Jadi jumlah uang yang beredar itu sebesar 1.900. Nah, dan proses itu akan berlangsung terus-menerus. Nah, maka dari itu dengan cara menurunkan cadangan wajib ini ya, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, yang terakhir adalah dari open market operation itu, kebijakannya adalah melakukan pembelian surat utang pemerintah ya, dalam hal ini obligasi ya. Ini sudah jelas sepertinya, ketika bank sentral itu membeli obligasi dari masyarakat, maka akan ada uang yang keluar ya, uang yang keluar lebih banyak ya dari uh, bank sentral itu sendiri. Ketika keluar uang ke masyarakat itu, maka ya menambah jumlah uang beredar. Oke, jadi segini dulu untuk pembahasan soal yang nomor 3B ya, semoga dapat dipahami. Untuk nomor 4 akan dijelaskan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.